Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 112011110 dari kelas 1 Aptikom Statistik STIE Bank BBD Jateng. Pembahasan kali ini yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Aptikom Statistik. Uji validitas dan reliabilitas bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu butir, di mana butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Akan ada dua soal di latihan 9 yang akan kita bahas. Pertama, kita diminta mencari validitas dan reliabilitas prestasi kerja atau Y dari hasil tabulasi data untuk variabel prestasi kerja sebagai berikut. Ada 10 butir pernyataan dan 20 responden. Langkah penyelesaiannya yaitu masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu masukkan semua variabel ke kolom variabel. Kemudian untuk test of significance, kita pilih one tail, lalu kita OK, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Agar memudahkan kita membaca tabel, maka bisa kita klik 2 kali pada tabel output, lalu pilih pivot. Kita checklist pada pivoting try. Setelah itu pindahkan variabel pada kolom ke layer dan statistik pada row ke kolom. Maka akan didapatkan hasil output seperti ini. Untuk variabel kita pilih total. Ya, didapatkan hasil output sebagai berikut. Untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one tail, maka didapat interpretasi sebagai berikut dari hasil perhitungan. A. Probabilitas antara from butir 1 dan total butir adalah 0,006, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang kedua, probabilitas antara from butir 2 dan total butir adalah 0,001, yang berarti P kurang dari 0,05. Ketiga, probabilitas antara from butir 3 dan total butir adalah 0,003, yang berarti P kurang dari 0,05. Selanjutnya, probabilitas antara from butir 4 dan total butir adalah 0,004, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang kelima, probabilitas antara from butir 5 dan total butir adalah 0,000, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang keenam, probabilitas antara from butir 6 dan total butir adalah 0,01, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang ketujuh, probabilitas antara from butir 7 dan total butir adalah 0,02, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang kedelapan, probabilitas antara from butir 8 dan total butir adalah 0,01, yang berarti P kurang dari 0,05. Kesembilan, probabilitas antara from butir 9 dan total butir adalah 0,014, yang berarti P kurang dari 0,05. Yang ke-10, probabilitas antara from butir 10 dan total butir adalah 0,00, yang berarti P kurang dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid jika memiliki korelasi yang signifikan atau jika P kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 1-10 bisa dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk menguji kereliabilitasan dari data pada uji validitas dapat dilakukan sebagai berikut. Kita kembali ke
data, pilih Analyze, lalu pilih Scale, Reliability Analyze. Masukkan semua variabel ke box hitam. Kecuali yang total. Kemudian kita OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut, di mana N sama dengan 20 atau ada 20 responden yang diteliti pada uji coba kuesioner, exclude-nya 0 atau semua data tidak ada yang dikeluarkan dari analisis, dan nilai alpha Cronbach's adalah 0,820 dengan jumlah pertanyaan 10 butir, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat. Setelah itu hasil output bisa kita save. Output latihan 9. Kedua, kita juga diminta mencari validitas dan reliabilitas motivasi kerja dari hasil tabulasi data untuk variabel motivasi kerja sebagai berikut. Terdapat 20 responden dengan 7 butir soal. Kemudian, langkah penyelesaiannya yaitu pertama, masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian klik Analyze, pilih Correlate, Favorite, kemudian pindahkan semua variabel ke kolom variabel. Test of significance kita pilih one tile. Oke. Maka didapatkan hasil output sebagai berikut. Nah, agar memudahkan kita membaca tabel seperti biasa, kita bisa pilih pivot, pivoting try, lalu variabel pada kolom kita pindahkan ke layer, dan statistik pada row kita pindahkan ke kolom. Kemudian pada variabel kita pilih total, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one tile, maka didapat interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas antara from butir 1 dan total butir adalah 0,092, yang berarti P lebih dari 0,05. Kedua, probabilitas antara from butir 2 dan total butir adalah 0,073, yang berarti P lebih dari 0,05. Ketiga, probabilitas antara from butir 3 dan total butir adalah 0,459, yang berarti P lebih dari 0,05. Selanjutnya, probabilitas antara from butir 4 dan total butir adalah 0,154, yang berarti P lebih dari 0,05. Yang kelima, probabilitas antara from butir 5 dan total butir adalah 0,052, yang berarti P lebih dari 0,05. Keenam, probabilitas antara from butir 6 dan total butir adalah 0,309, yang berarti P lebih dari 0,05. Terakhir, probabilitas antara from butir 7 dan total butir adalah 0,036, yang berarti P kurang dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid jika memiliki korelasi yang signifikan atau jika P kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa butir 1-6 bisa dinyatakan tidak valid karena P lebih dari 0,05,
sedangkan butir 7 dinyatakan valid karena P kurang dari 0,05. Selanjutnya, untuk menguji kereliabilitasan dari data pada uji validitas dapat dilakukan sebagai berikut. Klik Analyze, pilih Scale, Reliability Analysis, lalu kita pindahkan semua variabel ke box item, kecuali total, lalu kita OK, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. N sama dengan 20, atau ada 20 responden yang diteliti pada uji coba kuesioner, exclude-nya 0, atau semua data tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Untuk nilai alpha Cronbach's-nya negatif 0,681 dengan jumlah pernyataan 7 butir, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang sangat kecil atau bisa diabaikan. Kemudian bisa kita save hasil outputnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.